Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di sini kita bertiga untuk menyelesaikan tugas filsafat podcast dengan narasumber Bapak Alam. Nah, mungkin ini jadi satu prototipe kita pertama kali ya untuk bikin podcast gitu. Nah, mungkin siapa tahu dari tugas ini selanjutnya kita juga bisa ada podcast lainnya. Episode berikutnya. Episode berikutnya. Nah, dalam hari ini, dalam podcast ini kita akan berdiskusi tentang filsafat dalam cahaya ilmu. Gimana pandangan seorang guru ngaji tentang filsafat, yang dimana kita ketahui filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan dasar sesuatu gitu. Yang di situ kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya gitu. Mungkin selanjutnya kita langsung aja tanya Bapak Alam. Siap. Mungkin pertama, menurut Bapak sendiri mengenai filsafat gitu, apa sih pengertian dasar tentang filsafat dan kenapa penting untuk kita pahami gitu? Baik, ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Apa itu filsafat itu? Seseorang yang hidup tanpa filsafat, filosofi hidup itu adalah seperti orang yang menjalani kehidupan hampa. Maka wajib setiap manusia itu mempunyai pemikiran mendalam yang disebut filsafat itu. Nanti dia akan mencintai kehidupan itu, kemudian mengilmui, dan kemudian prakteknya adalah dia bisa berlaku bijaksana gitu. Seperti itu. Nah, dalam pandangan Islam sendiri ya, tentang ilmu pengetahuan itu terkait dengan target kedekatan diri kepada Allah itu. Dalam sebuah kutipan kalimat yang disampaikan Sufyan Ats-Tsauri ya, yang mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan atau kaitan dengan ilmu pengetahuan itu ketika seseorang mengajarkan atau transfer ya ketakwaan, bukan hanya transfer ilmu tapi juga transfer ketakwaan, itu dalam sudut pandang agama gitu. Nah, maka kemudian sebagai orang yang Islam, beriman kepada Allah, maka kita harus punya yang disebut filosofi hidup ya, filsafat hidup. Karena nanti seorang ahli filsafat itu dia akan kritis ya, dia akan bersikap kritis, tapi dia juga berperan aktif ya. Kemudian dia tidak bisa menerima keadaan yang seperti itu saja gitu. Dia akan mencoba untuk lebih baik dan terus lebih baik. Nah, itulah pandangan hidup dalam filsafat itu sendiri, yang kemudian banyak turunan-turunannya yang kita sama-sama tentunya ya harus banyak mempelajari itu. Karena setiap manusia, orang yang hidup di dunia, dia nggak punya filsafat hidup, itu seperti orang yang hidup tanpa arah. Dia nggak punya roh hidupnya, karena filsafat itu adalah dia sampai kepada mahabbah kalau dalam Islam, itu mencintai kehidupan gitu. Nah ini yang mudah-mudahan ya bisa dipahami. Kalau dari setiap orang itu punya standar sendiri, dan standar kita adalah demikian. Itu filsafat kehidupan dalam Islam itu adalah bagaimana menghidupkan diri dalam lingkungan yang baik. Maka kemudian orang yang dia punya filsafat hidup baik ya, melihat lingkungan yang tidak kondusif itu dia akan berpikir keras bagaimana cara merubahnya, seperti itu. Insya Allah sementara demikian dulu. Berikut yang telah diterangkan oleh guru kita tentang pengertian filsafat. Lalu bagaimana Pak filsafat berdampingan dengan ajaran agama dalam konteks agama Islam? Ya, itu
luar biasa ya. Apa namanya, seperti kalau dalam permisalan analogi peribahasa lah ya. Hidup yang lebih hidup itu adalah hidup beragama. Nah, kalau manusia hidup kan hampir semua manusia yang beriman, yang tidak beriman sama kan gitu. Iya. Tapi orang yang beriman ya, dia hidupnya akan lebih hidup karena dia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang, yaitu di akhirat. Di akhirat ini disebut bagaimana filsafat berdampingan dengan agama, maka masuknya pada ranah iman gitu. Ya, yang kemudian ya, kita dengan keterbatasan ilmu, tentu perkataan saya juga masih banyak kekurangan. Ini nanti silakan dikoreksi karena kita juga tidak punya standar baku tentang apa itu filosofi kan gitu. Maka kemudian tafsirnya ada pada kehidupan, praktek kehidupan. Ini dalam agama demikian ya. Jadi berdampingan harus, karena itu adalah sebuah motivasi ya, motivasi kehidupan. Maka orang yang punya filosofi tadi disandingkan dengan agama luar biasa. Dia akan bijaksana, akan mencintai ilmu pengetahuan, dan dia tidak akan jumud, artinya menolak kemajuan gitu. Dia tidak akan menolak kemajuan, dia akan terus berkembang pemikirannya. Dan yang disebut itu tadi, seorang ahli filsafat itu dia pasti kritis terhadap keadaan, tapi kritis yang cenderungannya pada kebenaran. Itu. Ya. Terus seperti yang tadi Bapak bilang nih, kan banyak tuh perdebatan, terus juga penafsiran seseorang tentang filsafat gitu. Nah, gimana tuh cara kita untuk memahami perbedaan pendapat itu gitu? Terus gimana pentingnya menafsirkan yang kontekstual dan fleksibel dalam memahami teks. Contoh misalnya teori yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi kita berpandangan ateis lah. Yang ada ateis lah gitu. Ini berbahayanya ketika kita tadi ilmu filosofi tidak bersanding dengan agama. Dia akan bertuhankan pada akal pikiran, yang kemudian ya, selama akal pikiran itu mampu dicerna sama manusia, maka dianggap itu kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah ketika kita bersumber pada kebenaran hakiki, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan kemudian dipraktekkan oleh para pengikutnya. Termasuk hari ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan pengikutnya adalah kita. Nah, ini berbahayanya ketika ilmu filosofi kan itu tidak bersandingan dengan agama. Ini akan berbahaya. Kemudian banyak orang baik tapi dia tidak beragama, kan gitu ya. Wah, yang penting cukup baik. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa baik itu standarnya adalah dia memahami tentang untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah, ternyata diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan baik seseorang itu diukur bukan dari ahli dia berbicara, tapi bagaimana praktek dalam kehidupan. Itulah yang disebut Islam. Maka kemudian tidak boleh ini berdiri sendiri, dia harus bersandingkan. Adapun perdebatan-perdebatan, maka kita diwajibkan untuk menerima pendapat orang lain, tapi tidak memaksakan pendapat kita. Nah, selama patokannya adalah pendapat kita benar, maka kita laksanakan itu, kita praktekkan itu. Nah, demikianlah Islam itu bukan sebagai agama yang diperdebatkan, tapi agama yang dipraktekkan, yang kemudian memberikan rahmatan lil alamin kepada semua makhluk hidup. Dan kemudian ini yang hilang hari ini ya, banyak ahli agama, ahli filsafat, tapi kesolehan dalam masyarakat kita itu hilang. Nah, ini yang kemudian tadi berbahayanya kalau hanya bersandar pada akal pikiran, tapi harus bersanding dengan agama. Demikian. Baik. Terima kasih Pak untuk itu
Di sini ada pertanyaan lagi Pak, Ya. tentang mengapa pemahaman filsafat dapat memperkaya dan mendalami ajaran keyakinan sebuah agama. Iya. Filsafat itu kan di situ ada yang awal itu adalah bentuk kecintaan. Nah, orang yang mempunyai tadi ya filosofi dalam beragama, dia pasti akan memperdalam agamanya sampai kemudian agama itu bukan lagi menjadi beban kalau kita melakukan aktivitas ibadah, tapi menjadi sebuah kenikmatan. Nah, ini makanya pentingnya memperdalam tentang itu tadi. Maka filsafat itu, filosofi itu diantaranya adalah dia bentuk dari kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan kebijaksanaan dalam kita berpraktek kehidupan. Gitu ya teman-teman, paling penjelasannya. Mungkin sebagai penutup Bapak bisa sampaikan kesimpulan juga pesan untuk kita semua gitu ya, agar kita dalam menjalani hidup itu sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku di masyarakat gitu. Pegangan buat kita lah Pegangan yang buat muda-muda kita. nih yang nonton juga nantinya. Gitu. Filosofi kehidupan itu adalah sikap, ya. Sikap atau pandangan seseorang, ya. Lalu berkaitan dengan makna kehidupan yang hakiki. Nah, itu seperti itu. Maka kemudian kita jangan mengaku ahli filsafat selama kita belum praktek kebenaran yang bersandarkan pada kebenaran hakiki, yaitu yang datangnya dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Nah, ini yang kemudian kepada teman-teman sering-seringlah ngobrol diskusi, tapi hal-hal yang menuju ke depan, karena seorang ahli filsafat itu dia kritis, dia akan terus maju ke depan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk ilmu filsafat tadi ya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat kita semua, buat saya, dan terima kasih atas segala waktunya. Saya kembali. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung dalam podcast kita dalam judul Filsafat dalam Cahaya Ilmu gitu. Mungkin jangan ragu untuk berbagi pikiran, terus juga bergabung kembali di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.